Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarana biiqamatis shalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tundi qailaha yaumat qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilis sa'adat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adam wa ala alihi wa sahbihi adada ma jara bihil qalam. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para orang-orang tua kita. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakilinya beserta unsur pimpinan desa, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya yang kami hormati panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid As-Syukur, Dusun Sungai Makam, Desa Harapan Jaya. Selanjutnya yang kami hormati dan kami bangga-banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Semoga saja perkumpulan ini mendatangkan manfaat. Semoga saja perkumpulan ini kita semua dihapuskan segala dosa-dosa kita, diampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dimasukkan kita kepada surganya Allah. Amin ya rabbal. Selanjutnya dalam acara Isra wal Mi'raj ini mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah segala hajat dan segala keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, peringatan Isra wal Mi'raj ini terjadinya pada malam 27 Rajab pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Rasulullah pada malam 27 Rajab itu. Sebelum subuh beliau datang sudah ke kota Mekah kembali. Lalu menceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj. Sebahagian orang kaum muslimin ada yang tidak percaya, ada juga yang percaya.
Abu Bakar menceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kejadian Isra wal Mi'raj, Abu Bakar spontan menjawab, saya percaya denganmu ya Rasulullah. Jangankan itu, lebih daripada itu saya percaya. Ini orang yang kuat imannya. Kita untung hidup zaman sekarang. Kada hidup di zaman dulu, di zaman Nabi itu. Andai kata kita hidup di zaman Nabi itu, kemungkinan kita umpat orang-orang munafik. Kenapa? Mungkin kita kada percaya mendengar cerita Rasulullah itu. Coba bayangkan, saya ibaratkan saja, ada orang Sungai Makam ini, pukul 6 petang tadi berangkat ke Mekah. Mbah tu pukul 4 subuh bulik, banyak ketukaran. Nukar nang kurma ajwa, kismis, ditukar. Mbah tu pulang coklat-coklatan to. Nya ada coklat berkilo. Ya, nang buah bunga bungkus tu lah. Ada orang aku ginta tukar lah juga. Ada coklat-coklatan. Mbah tu tertukarlah di situ kena apa? Nang surban. Tapi berangkatnya pukul 6. Bulik pukul 4 subuh. Kira-kira ada orang percaya? Orang Sungai Makam ni umpama berangkat pukul 6, bulik jam 4 subuh. Ketulak ke Makkah, tukarannya ada? Percaya apa ada? Hah? Percaya apa ada? Ah, kada percaya kan? Ini ibaratnya. Aja kawan itu pendusta darah. Tulak kata pilihan darahnya nukar. Nah, itu makanya Pak, cerita Isra wal Mi'raj ini lebih daripada tulak ke Makkah. Lebih daripada tulak ke Makkah. Makanya orang yang imannya kuat, Abu Bakar langsung percaya dengan kejadian Isra wal Mi'raj ini. Makanya mungkin kita dulu hidup di zaman dahulu, kemungkinan kita tahu 4 rombongan Abu Jahal. Kada percaya kita. Bagaimana hendak percaya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan unta sebulan. Naik ke langit. Naik ke langit. Berapa langit, Bu? 7. Sinsuah melihat hablang. Tujuh. Ceritanya tuh 7. Melihat ke langit, aku naik pesawat. 2014 tuh naik pesawat. Uga juga naik pesawat. Sangka aku nyaman naik pesawat tuh, rupanya kan nyaman. Berangkatlah jam 4 subuh. Dari mana? Dari Bandara Soekarno-Hatta Internasional menuju Madinatul Munawwarah. Berangkat jam 4 subuh. Ketika berangkat jam 4 subuh, sembahyang subuh di atas Kolombo. Ketinggian 35.000 kaki dari permukaan laut. Ketika imbas sembahyang subuh berbunyi, teh kopi, teh kopi, teh kopi. Dalam hatiku nih nak nawari banyu nih. Langsung ke tentang hadapan kok, teh kopi aja. Teh aja kok. Tawarinya pulang, sugar aja. Aku sugar nih kada tahu nang apa. Ku jawablah, no aja kok. 3 kali inya manawari sugar aja, no aja kok. Inya kita senyum-senyum si pramugari nang Arab nih tadi ta. Sugar aja, no aja kok. Dari jauh tuh nya semat melihat ke aku. Aku lihat napa dalam hatiku nih. Apa gerang salah aku nih?
Aku nih kada tahu sugar tuh. Aku bahasa Inggris tuh 3 jua yang tahu. Yes, no, I love you. Tunar, aku nang tahu. Dari jauh dilihatnya taros aku. Sekali aku meminum, hanyar tahu aku bahwa teh tadi kada bergula. Tapi aku dah nak menunjukkan istilah kata, dah nak menunjukkan bahwa kemasaman. Ku minum jolah, sin nyaman ha. Dalam hatinya ada penumpang pesawat ditawari gula kan nak gula. Tingginya sekitar 35.000 kaki sampai 40.000 kaki, belum sampai ke langit. Belum sampai ke langit. Nah, ini Rasulullah sampai ke langit, sampai kepada Sidratul Muntaha. Subuh bulik bercerita. Bercerita. Yang imannya kuat, percaya. Yang imannya separuh-separuh, ada percaya. Dusta Nabi narah. Ku contohkan tadi itu orang Sungai Makam berangkat pukul 6 petang, pukul 4 subuh bulik dari Makkah. Kira-kira percaya apa kada? Jelas ya kita kada percaya dah. Perjalanannya hanya 8 jam atau 9 jam. Nih itu contohnya Pak. Tapi bagi orang yang imannya kuat mungkin percaya aja. Mungkin percaya. Nah, tapi ada lagi Pang. Nang kayang itu. Uja kawan ceh, dustanya narang itu kayak Pang yang berangkat. Malamnya kata milahan narang nukar nang kurma atau kismis nukar tambilahan, coklat nukar tambilahan. Nah, ini makanya kita dengan Isra wal Mi'raj ini harus perlu dengan keimanan. Kenapa dengan keimanan? Karena kejadian Isra wal Mi'raj ini hanya sekali terjadi kepada diri Rasulullah. Maka wajar Datuk Dinik kita dahulu mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj itu. Wajar. Kenapa? Karena bukti daripada ajaran Isra wal Mi'raj itu, nih lihat nih. Masjid jadi, ini bukti dari ajaran Isra wal Mi'raj nih. Mun kita dulu kalau diperintahkan sembahyang ada di masjid. Tidak ada masjid. Maka oleh sebab itulah ya, kisah Isra wal Mi'raj ini sangatlah luar biasa. Maka Allah memulai kalimatnya di surah Al-Isra itu dengan kalimat tasbih. Subhanallazi asra bi'afdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Itu hambanya situ cuma Muhammad. Tidak ada lagi orang yang diperjalankan, tidak ada lagi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah itu makanya dimulai dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih ini adalah kalimat ta'ajjub. Orang Arab itu bila melihat sesuatu yang aneh, orang Arab itu selalu melihatnya dengan membaca tasbih. Melihat sesuatu yang aneh, subhanallah, subhanallah. Beda lawan kita orang Banjar. Kita orang Banjar bila melihat sesuatu yang aneh, melihat buaya kayak sampan. Bukannya kita bertasbih, kayak apa? Apanya? Maka gonal buaya. Itu kita orang Arab bila melihat sesuatu yang aneh baca tasbih. Makanya kita ini disuruh bertasbih. Ya, suruh bertasbih. Apalagi bebinian. Bebinian ini kan wah ini tapi banyak lagi gawian. Semenjak PLN masuk nih, bemasak, bacocok pakai wash cooker. Imbah tuh pulang musim pakai gas nih pulang, kada lagi main tiup maniop. Kalau dahulu musim hujan nih tohok tiup maniop karena kayunya besar, harang besar. Wah ini tinggal tik hidup. Jadi gawian kata tapi banyak lagi. Wah ini bebinian, nyaman. Diamnya pun di rumah.
Bida lawan lalakian. Lalakian kan tulak ke kabun. Menduduh sawit. Apalagi musim dalam nih ngalih benar duduh sawit. Kenapa? Kalau kita jejak ke lubang. Ada kelihatan jalan, kadang kelihatan. Bujur kok. Jalan tuh yang bebenyo. Ada kelihatan loh lubang. Nah, mun bebinat makanya buat di rumah itu banyak betasbih. Apalagi mun bemasak. Bemasak itu karena ibu bemasak sini baharo dak. Bemasak tuh di haro dak. Ada. Nah, makanya di haro lo kena diratakan. Nah, orang meratakan yang itu membaca tasbih. Subhanallah walham wala ilah wallahu akbar wala quwata illa billah. Nah, diharo 7 kali. Nah, memutarnya tuh 7 kali. Supaya niatnya mudahan lakiku nyaman makan. Mudahan hati lakiku kada kemana lagi. Ada lagi kayak itu maulah. Ada lagi kayak itu maulah. Dedek. Mana ada suah kayak itu belum? Kenapa nggak ada laki yang nak kawinan hataros? Maka lelakian ini wahine ngalih benar. Semenjak be handphone orang lah bulana dibacakan tasbih, subhanallah walham. Ini kada percaya lawan nang panahku panah Arjuna, ku panahkan ke gunung Himalaya. Nang itu nang dipercaya. Percaya tasbih kada percaya. Makanya bebanyak ini bebinian tuh wani lawan laki termasuk di Sungai Makam nek. Nyaman pas tah. Wani bener lawan lah laki. Aku melihat di TikTok tuh umanya Itai tuh. Ya, melihat umanya Itai tuh. Laki abah Itai itu kayak bungol jadinya karena sedikit taros. Ibu lah mun kuat nyari laki itu model bungol maksudnya. Kurang jangan tapi disariki laki itu, disayangi laki itu. Ini kada oma. Pantang salah sedikit nyariki ka laki. Sian laki ibu Maka sawitnya kulihat gena-genal sini sudah. Laki bangkut sawit, bekaba nuduh sawit, uyuh sudah laki. Sampai ke rumah, nah aja nang bini. Kurang di Sungai Salaka itu. Sungai Makam ini kurang lebih juga. Jangan wani-wani lawan laki. Kalau hendak diridai laki, jangan wani-wan laki. Pian kada masuk surga mun laki kada ridha. Kumedahkan darah. Percaya kada pian. Tapi kadang-kadang wabinyan dipadahi kada masih. Pian kada sembahyang nang kana laki. Pian kada puasa nang kana lah laki. Laki bemecal pian kada kana. Kenapa? Karena laki ini mempunyai tanggung jawab. Surganya seorang perempuan tuh siapa? Siapa? Magemetnya nyambet. Suami. Tapi surganya tuh dikalahinya. Ini aku herannya melihat ini. Oma. Ya, tenang aja Pak, biar aku marahi dulu luarnya. Nah sarik kawan aku ada masalah. Kada aku heran. Jangan lagi ustaz tuh diundang. Kada apa-apa.
Tapi aku masih laris saja di Tembilahan. Tembilahan mau undang aku sampai ke Balai Karimun sana. Meminta aku mengisi di Balai Karimun sana. Tanggung jago ke Malaysia sekali. Orang Tungkal minta juga. Hagen apa jago mau undang orang Sungai Salak. Tungkal banyak penceramah. Ada Ustaz aja, Ustaz talain sikit. Ini pun aku banyak keluar dari daerah dak. Tembilahan. Jadwal penuh dah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudahan sehat aja. Nah, makanya buah disayangi, laki itu disayang. Bila laki itu bulik bagawi, sambut dengan senyuman. Sambut dengan senyum. Jangan sambut dengan marungan. Ini, apa aja na Tuhan lakasnya bulik. Sambut dengan senyuman. Takuni na laki. Talah kahnya bagawi kada talah kah, sambut dengan senyuman. Minum apa-apa, minum banyu putih kah, banyu es kah? Ada lah kayak itu? Ada lah pakai itu Pak? Ada lah? Ada. Itu maunya tahu duit yang dudusan tuh ada di kadang-kadang ada di kantong. Mun duit dudusan kada ada di kantong ada jangan kayak itu. Jerang jadi. Sambut buat duit kah ada duit kah sambut nah. Pak nak mandi kah dulu, nak makan kah dulu. Takuninya, kadang-kadang laki ini bisa lapar sudahnya. Karena aja dan laki mandi makan dulu lapar benar. Tapi ada dak kayak yang itu bini. Biniku aja kada kayak itu. Apa? Kalau ada kayak yang itu, aku bulik jam 1 malam, Bu ah. Orang rumah sudah guring. Pagi jam 6, jam 7, kadang jam 5 udah berangkat pulang. Tulak berdakwah. Nah, makanya orang baik-baik buat lawan laki. Labolah. Aku maka tahu karena laporan banyak benar lawan aku. Nang melapor tuh bebinian melapor. Semalam aku hanya duduk di kursi tap, duduk kayak ini. Datang, Assalamualaikum. Hari para pukul 6 dah. Aduh, Jeko para pukul 6 ini datang pulang. Apa kabar Jeko? Ini Pang Ustaz aja mau betinang heng nih. Kurangnya lupa ingatan asalnya. 14 hari lupa ingatan, memori kada fungsi. Memorinya kada berfungsi. Biasanya membuat HP mahal dah. Imbah kuano kan alhamdulillah berfungsi memorinya sudah. Memori fungsi. Nah itu toh. Kada lawas pulang imbah maghrib datang pulang. Masalah anak pulang kada nak sekolah. Ya ku ngapa? Anakku Ustaz aja kada mau sekolah, bila sampai ke kandang sekolah bulik. Pulang. Kadang-kadang datang bebini. Aku ngapa kabar? Ustaz aja, nak mau beti abahnya tuh. Ya kok ngapa abahnya? Abahnya tuh tololo karas ya. Bagus ya kok. Kada Ustaz aja karas bisa memukul. Bisa memukul. Rupanya lakinya bisa mukul nang bini. Nangis nangisnya di hadapan aku. Kayak apalah lagi aku Ustaz aja. Bermacam-macam cara aku Ustaz aja. Tolongi aku Ustaz aja. Oma. Dia aku jangan nangis. Jangan nangis. Napa Ustaz? Dia kada boleh nangis kah? Kada aja kau nangis nih supan aku. Sambat orang kayak Ustaz dia kada tanggung jawab nah. Pagi dia datang nang bebinian, patang datang lelakian pulang. Napa pulang habar aja kok nah. Biniku Ustaz aja. Napa pulang binimu aja kok? Hilang Ustaz aja.
Alhamdulillah aja kok. Ya kumun bini hilang, aku bini hilang tanang aku sih. Tulak ha kau. Tarai kadang kawin ha pulang aku. Tolonglah Ustaz jadi hiaukan. Ya kuma apa hiaukan banjir lagi kada kawa bulik nya. Nangis jua nang lalaki itu jua. Oh mau. Aku Ustaz aja kayak apa aja. Ya ku berapa orang anak? Seikong Ustaz aja. Lawas kami lawan inya Ustaz aja. Tolong Ustaz aja dihiau bulik. Ayo aja kok sini aku menghiaukan. Minta gambarnya kok. Bila Ustaz menghiaukan sumat lagi juga. Gampang aku hiaukan bulik-bulik kada-kada. Nya minta hiaukan. Banyak yang di Sungai Salak kayak yang itu. Aku dendak leren catat orangnya. Bila aku catat panuh buku nang genal toh. Aku nang kada tapi ada di rumah nih. Tuh SMS masuk aja. Bila Ustaz ada di rumah. Bila Ustaz ada di rumah. Ya aku jam 12 malam. Ada di rumah. Makanya jam berapa dah? Jam. Dia ada jam sinnya nah. Mana? Nang kenal nih. Pokok sawalas dah. Lihat jam holo. Nah, makanya tadi pula itu nang pertama. Apa penyebabnya Isra wal Mi'raj? Tentu ada. Penyebabnya Isra wal Mi'raj itu pertama, dia ada 7 penyebabnya toh. Dalam kitab Dardir dada mana ada menyebabkan penyebabnya itu. Lain kitabnya. Ada kitabnya ini kitab tinggi sedikit. Nah, 7 penyebab terjadinya Isra wal Mi'raj. Pertama, terjadinya Isra wal Mi'raj itu Rasulullah sedih karena ditinggalkan oleh Abu Talib. Abu Talib meninggalkan. Sadih Nabi. Karena Abu Talib ini selalu melindungi Nabi. Tidak ada kafir Quraisy itu nang wani melawan Abu Talib itu wani. Karena wibawa Abu Talib itu sangatlah luar biasa. Dan lagi juga pesan Abdul Muthalib. Pesan Abdul Muthalib kepada Abu Talib. Jaga ini anak kemanakanmu Muhammad. Kasihan inya. Ngapa kau ada kasihan? Inya abahnya kada ada lagi. Mamaknya kada ada lagi. Neneknya kada ada lagi. Cuma kau lagi bebuhatnya. Makanya apabila orang kafir Quraisy itu hendak menghantam Nabi, hadapi aku ya Abu Talib. Orang dua ini melawan. Dia Abu Talib, Hamzah, Ja'far. Ini orang ini wani-wani semuanya. Tapi waninya wani nano. Wani menang besar iya wani. Wani nang bujur. Hamzah itu apabila tulak ke hutan berburu, bulik singa dia no. Singa di saharnya. Berarti bakalah hilawan singa. Mati singa. Coba tarai orang sungai makam nih. Tulak ke hutan. Harimau dibawa bulik. Ku yakin polisi gindu ni nagur. Ya polisi ditagur gini ya ada. Singa dibawanya bulik. Melihat orang kafir Quraisy itu melihat singa dibawa bulik. Mana orang wani lawan Hamzah. Hamzah ni kada tapi banyak pandir dah. Bila kau ganggu anak kemanakan kau Hamzah. Ini anak kemanakannya Nabi Muhammad anaknya 2 banding lawan Abdullah. Bila kau ganggu pedangku yang berbunyi. Umar aja kata tapi wani juga. Umar tu sadang waninya. Wan Hamzah ngeper juga. Maka mun dilihat film tu sesingotnya bingkok pan pulang tu. Besar pisan wani. Makanya sadih Nabi ditinggalkan Abu Talib. Setelah Abu Talib meninggal dunia, yang lebih sadih lagi Nabi, yang kedua penyebabnya Nabi itu meninggal dunia oleh Siti Khadijah. Meninggal bini beliau.
orang yang paling dicintai Nabi di antara istri Nabi itu. Kenapa yang paling dicintai? Karena sering Nabi itu menyebut Siti Khadijah. Oh, Mak Siti Khadijah. Sedih Nabi. Nabi langsung memasukkan ke liang lahat di Ma'la itu. Gugur air mata Rasulullah. Dan Khadijah meninggal di pangkuan Nabi. Apa pesan Khadijah? Ini kira-kira Pak Bu, mana bagusnya laki berdahulu meninggal pada bini? Mana bagusnya? Bini berdahulu. Bagus tak? Nah, apa pesan Khadijah lawan Nabi? Ujar Khadijah berpesan, ya Rasulullah, andai kata engkau ingin berdakwah ke seberang lautan dan kau tidak dapatkan kayu ataupun sesuatu untuk menyeberang, kau bongkar kuburanku ya Rasulullah. Kau ambil tulang belulangku, ikat tulang belulangku untuk kau menyeberang ke seberang sana. Itu Khadijah berpesan lawan Nabi. Beda lawan bini kita. Mun bini kita sudah nanggaring parah, bawa rumah sakit. Oh abah mau, oi jangan laki, penyakit istighfar jangan laki. Abah mau aku habis umur, abah mula jaga idah baik-baiklah. Idah tuh rupanya anak yang paling halus. Jangan laki kayak apa nggak ada dijagai. Soteng lagi abah mau aku berpasan. Apanya pulang jangan laki. Mau aku mati kan abah mula habis umur, jangan lagi kawin abah mula. Ngalih laki mahihkan. Sakit kada diihikan, orang sakit. Terpaksa laki, jangan laki. Kada ikhlas dan laki mahihkan, jangan laki. Maka lelakian ini sudah ada SMS-an sudah. Parah ya Bang Jano penyakit kakak tuh. Tapi SMS itu udah melihatkannya ke bini dah. Bila melihatkan ke bini, mati langsung bini. Janang laki lumayan parah, sudah masuk ruang ICU. Kalau dia meninggal Bang ya, cepat-cepat lamar aku Bang ya aja. Tenang aja jangan laki. Orang buah bepasan lawan laki jangan kayak yang itu. Bepasan lawan laki kayak yang ini, nah bagusnya. Oh abah mon aku habis umur kaina abah mula. Jangan sampai karing kuburanku abah muah. Cari pengganti aku. Paculkan amas yang nitno abah mau paculkan amas yang 10 mayam to abah. Pacul unjuk kana laki. Nih abah mau amas 10 mayam kaina hagan jujuran. Namun kada cukup paculkan pulang sebelah sini. Ikhlas apa kada, Bu? Ikhlas apa kada? La ilaha illallah. Allah nak mati kan kada ikhlas yo masih dah. Mati pian, kana pacul dak mas dak. Tetap kana pacul. Bagus awak nu sedekahkan. Nah, abah muah, jangan sampai karing kana kuburanku abah muah. Ini kan kada ikhlas biasanya, kada ikhlas usatah. Apa awak dah mati juga. Antu amba biniane. Mati anak matinya kada ikhlas jo masih. Hiran benar aku melihat. Hiran. Makanya bebinian ini kadang-kadang orang jangan kayang itu lawan laki. Mun awas sudah habis umur tak apa-apa lagi. Suruh nak laki itu cari pengganti. Nangis pian kena menjadi arwah tuh melihat. Kenapa kada nangis melihat bahamburan? Laki bila kada ada bini, tapi makan di rumahnya. Nukar nasinya. Kayaknya malam jerang bulek. Nongkrong aja dulu. Dede juga aja di rumah bini. Nah, rumah kada besi sapu kena. Arwah pian melihat kena kambang pian nang banyak tuh dede nang menyirami lagi.
Nah, coba kayak namanya kawin sebelumnya no karena kawin. Nah ada nang nyiramkan kambang pulang. Nih jenang laki kesayangan kakakmu nah kambang nih. Mendahkan ke bini anom. Kau siramlah. Nah, tapi bebinian kada ikhlas. Wah, itu am kadang-kadang. Orang diikhlaskan. Ikhlas apa kada, Bu? Ah. Ikhlas apa kada? Diikhlaskan nah, Bu ah. Tuam tuh makanya di rumah itu, Bu ah. Orang ikhlas-ikhlas lawan laki itu digawi. Kadang-kadang bebinian di musim hujan nih panyarikan. Kan banyu dalam. Kekanakan tuh bila banyu dalam kayak awak lagi halus saja. Satu tomat pau tajunan. Berganti baju. Tuh bebinian di rumah nang situ sabuting satoyok baju anak. Ta situ betul sebut satoyok baju anak pulang. Mbah tuh baju anak tuh beberapa toyok. Itu bebinian tuh anonya mulai naik. Tuh sedikit juga mapi kita hidup. Nah. Laki datang kadang-kadang orang uyuh aja anakmu nih lihat nah. Kenapa jadi laki asik mandi ya terus. Marahnya mandi. Nya bodak di situ. Kada pinandu lagi besesingot sini dah. Tuh. Kadang-kadang bebinian bisa cari pasal kadang-kadang lawan laki. Papagian sudah cari pasal lawan laki. Aku tembilahan kalau diam sebelum pindah ke daerah nang Sungai Salak nih. Jam 1 malam bekalahi orang tuh. Datang nang laki plopak bekalahi. Aku harap dihigir rumah tak bangun. Paksa dudukan di kursi dengarkan. Rupanya nang laki ini terjejak gringsing. Nang bini sarek. Bekalahi. Jam 1 malam. Sekali subuh mandian keduanya. Becan. Rupanya nang bini ini sarek, nang bini ini parlo sudah. Nang laki lambat bulik. Nang laki lambat bulik sekali datang tuh dimarahi bini. Ngapa lambatnya bulik, Pak? Kada tahu orang parlo. Jena laki mah aku berjualan. Ujungannya ialah tadi tuh tersipak nang gringsing. Orang dihigir rumah tak bangun. Sekalinya diam subuh hari saw mandian. Hei, jaku lopot. Kami yang dihigir rumah maka am tegejim dan menjelak. Makanya di rumah tuh buat jangan kuat bertangkar lawan laki. Kalau di rumah tuh kuat bertangkar dalam salah satu hadis memedahkan rumah tuh kada didatangi rahmat, kada perejekian. Satu tumat bertangkar lawan laki. Kadang-kadang nang bini ini cari pasal lawan laki. Bisa benar cari pasal. Ujian nang bini hari ini kita tolak pengantin yo bang. Ayo aja nang laki. Kita pakai baju sama lah bang lah aja. Ada kau aja nang laki yang pakai baju sama. Ayo bujur kak. Bujur apa na sama? Bang dia maksudnya sama warna. Nang baju mama papa toh. Ujian laki aku kada kawa makai itu. Aku ditugaskan jana laki tukang besuh piring. Jadi mau pakai besuh piring tadi toh, kada hingkat mau pakai baju nang baik. Besuh piring. Barang aku baju besuh piring itu kan. Baik kada nang bini sarek. Agan apa aja menukar. Agan dipakai, bang jana laki. Kada aja abahmu tuh jadi bawa WI memakai aja. Orang jauh lihat dia dua laki binian sama semuanya baju. Beputu orang. Kita ada aja baju sama kayak itu deh. Ndak boleh beputu. Sarikinya laki. Unjana laki kau aja makai. Dua anakmu pakai Kada nyaman aja. Gua ada nyamannya laki jangan dipakai. Sarek sekali di organ tunggal toh nyinggung kena laki. Apa lagunya? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku.
Dulu segenggam emas kau pinang aku. Oh, oh. Sia nang laki. Kijip-kijip nang laki dintang intang namu besupiring dengarkan. Ujian nang kawannya rupanya ngarannya Udin nang tukang besupiring leh. Yang ngarannya Udin. Jaudin, dia kawan Udin tadi ngapa den dia bini mau jen menyinggung kayak itu. Itu am Jaudin kayak itu pang Jaudin. Pagi tadi bakal lahir satu mat. Kayak itu pang Jaudin. Belas nina jangan lanjut kawan tok. Kau bisa haju penyanyi. Udin ini mantan penyanyi juga dulu. Mun belas Jaudin tulis salah lo. Oke. Kami panggil untuk mewakili daripada seksi kebersihan, kami panggil Udin. Naik Udin. Melas lagu nang bini tadi toh. Semenit lebih Udin berunding lawan tukang organ. Nadanya tuh cari nadanya tuh kata tamu. Lagunya lagu lawas bang. Udin lawas terus suara nyanyi. Tapi suara Udin masih mantap. Sekalinya tatamu apa lagu Udin? Pantaskah dirimu bicara macam itu? Ada lagunya kedengaran poda kok. Jujur kok kedengaran poda kok. Ngerampot leh kan dia lo kok. Nang lagunya jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Kan? Kami lelaki ini pantang disising-singgong. Sangka kami kada harat aja Ada lagi nang lagu sebutin lagi nang sadih lagi. Percuma saja disayang-sayang kalau akhirnya ku ditinggalkan. Sangkanya Ustadz kada tahu loh. Tak undang aku kayak ini pangmodel aku. Ada aku mau tahu. Nah, makanya tuh itu tadi yang sebab Isra Mi'raj nang kedua ditinggalkan oleh istri. Yang ketiganya 7. Pokoknya nama 7 Isra Mi'raj ini sampai esok gen, sanggup aku menceritakan. Yang ketiga, rupanya malaikat penjaga langit, penjaga matahari di langit keempat tuh, rupanya narik matahari nih. Maka matahari bila pagi sebelah timur, bila patang sebelah barat. Apakah bumi nang berputar, apakah matahari nang berputar? Kalau bumi berputar, taubah kita kiblat kita. Rumah tabu, taubah. Ayo, mau balik rumah bian patang. Nah, ayo. Ada rumah kita tetap balik wadah pas itu. Adanya boba bila patang ke sini. Rupanya matahari itu ditarik oleh malaikat. Lalu malaikat matahari yang penjaga matahari ini minta lawan Allah, ya Allah tolong ringankan pekerjaan kami nih. Allah kada kabulkan dulu. Dengar malaikat penjaga matahari ini, Nabi Muhammad hendak naik ke langit. Di situ dia ingin berjumpa dengan Nabi. Apa yang disampaikannya? Kita biasanya kalau istilah kata bupati datangkan, kadang-kadang orang banyak nyampaikan proposal, nyampaikan Pak di sini, kadang-kadang seperti itu. Nabi Muhammad ketika sampai di situ juga apa pesan malaikat tadi? Pesan malaikat itu rupanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, kami minta kepadamu, minta syafaatmu nanti di hari kiamat.
Nabi hakuni. Karena yang bisa memberikan syafaat kepada manusia dan malaikat itu hanya Nabi Muhammad. Nah, makanya wahini matahari tatap bila pagi sebelah bila patang sebelah barat. Jurang bumi nang berputar, jekuk ada. Kenapa Ustaz ya? Mun bumi berputar, je ke rumah kita tak putar. Nah, matahari itu ditarik oleh malaikat rupanya, ditarik. Nah, itu penyebabnya 3 macam aja dulu, 3 macam. Penyebab Isra wal. Nah, ketika Rasulullah berada di dekat Hijr Ismail, bersama Hamzah dan Ja'far, tiba-tiba datanglah Jibril membawa Nabi kada jauh dari situ ke sumur Jam-Jam. Lalu Jibril mengadakan pembelahan dada Rasulullah, mengeluarkan hati Rasulullah. Ketika mengeluarkan hati Rasulullah, takajud Jibril melihat hati Rasulullah itu takajud. Memang berbeda dengan hati-hati yang lain. Kenapa? Rupanya hati Rasulullah itu terkumpul asrarul qudsiyah. Asrarul qudsiyah itu terkumpul. Rupanya hati Nabi itu kada pernah berhenti menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Kada pernah berhenti. Hati itu terus menyebut kalimat Allah, Allah, Allah terus. Beda lawan kita. Kita tiap hari terbangun mata, terbencilak mata. Bukannya Allah yang kita ingat. Hati kita ingat duit, duit, duit. Ini nah hati kita nah. Bagaimana mencari duit. Aku nih Pak karena betukan lawas dah gara-gara makan duku. Makan duku tuh kada banyak, ada setengah kilo ada. Ada kalaunya banyak 2 karung. Makanya tadi disuruh rambutan aku diam aja. Padahal aku hendak kata. Cuma aku betuk. Karena esok ana baca ramah pulang musiah betuk behimat. Nah, ini alhamdulillah agak kurang sudah nih. Nah, ada kawaah. Wah ini penyakit banyak benar dah. Berjalan gini dia tak maju tak mundur. Betungkat loh Ustaz, betungkat. Ini betungkat. Berceramah tulak betungkat terus. Tungkat tuh sebetulnya manahani jangan rabah. Yang keduanya umur 40 dah. Umur 40. Umur 40 itu sunat betungkat. Sunat betungkat. Tulak berceramah nih, kenapa betungkat? Ada yang macam-macam beberapa aku bambat betungkat negara. Ini banyak penceramah karena suduk. Iya, aku betungkat, nota lain karena tungkatku nih. Adanya mau tahu, ular 2 kali juga menghantam. Indian macam-macam, ambil ku tongkat. Umur 40 nih rupanya berbeda semuanya sudah. Hanya pas 40-an nih, pas menjalani 40 umurku nih. Berbeda sudah. Makan kada kuat lagi. Makan ngalih benar. Kadang orang rumah betakon anak makan apa? Dada. Dadah nak makan. Nah. Makan pagi, makan tengah hari, malam kada makan lagi. Tugin makuna awak ada kurus masih. Semenjak aku bulik dari Mekah tadi, waktu ke Mekah tadi senyaman makan. Semenjak bulik dari Mekah ini tadi perubahan betul sudah. Makan ke tapi hendak lagi. Lu lauknya Ustaz, kada. Kada, bukan karena lauk kada. Memang sudah wayahnya sampai. Suaya orang tua habis ngalih makan je. Dalam hatiku kada belauk nerah. Sampai juga wayahnya rupanya ngalih makan juga. Makan tuh hendak berkawan. Mungkin ada berkawan, makanya mun aku di rumah kada nak makan. Kada berkawan. Ini anakku bulik hari ini nih, bisa anakku 4. Nang mondok tuh. Kalau ada yang mondok tuh berkawan aku makan. Berkawan. Nah, berkawan, ini kuat makan. Nah, anakku tuh kuat makan. Terus kukir tuh hadapinya. Tuh. Jadi aku melihatnya makan kuat tuh aku mau makan. Nah, awak maguna lihat kakak yang ini ya Mas ya. Kak ada mau berkukur-kurus belum? Lalu orang ada bertakon lawan aku. Ustadz nih dia mau model kayak itu ah. Ini pang juga aku modelnya aku bicara mah model kayak ini pang.
Paling-paling sal ni nar berlebih mana aku ceramah. Berbaju nak kakak itu bang. Ada nak aku nak lebih himat benar tu berbulang bapak seto. Kenapa? Baju dia nang sadang je kok. Baju muka dan nukar di Makkah ngalih cari baju. Aku ni mana ada baju orang berjual bertampah. Jahit. Makanya baju mau model kayak ini kan jadi ya. Orang je aku kadang mandang baju dia ceramah tak. Orang mandang ceramahnya. Nah, makanya lah bulah. Hati Rasulullah itu penuh dengan asrarul qudsiyah. Setelah ditutup, hendak memandangkan perjalanan, berjalanlah Nabi. Makanya kisah Isra wal Mi'raj ini kisah antara masjid ke masjid. Yang pertama di bumi antara masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang di Palestina tuh. Maka nanti Bu, Palestina itu kenapa maka kita pertahankan? Menurut keterangan dalam salah satu hadis, padang mahsyar itu nanti tepatnya titiknya ialah di Masjid Palestina itu nanti. Padang mahsyar. Ya titiknya pas di situ. Jadi kita berjalan Ustaz ke sana, berjalan. Siapa berjalan Ustaz? Ustaz ditakun nih. Allah yang punya cerita nanti. Kenapa kada berjalan? Bunda ada lagi. Sepeda kada dibawa lagi. Cuma nambah korban karena ada nang pakai pengorbanan nang pakai berkorban tuh nang tulah. Nah, itu makanya bagus-bagus mah ada duit berkorban. Makanya Pak, cerita masjid. Kalau kita cerita masjid ini dibangun mudah, tapi membangun isinya nang susah. Bujur ada. Masjid seindah mungkin pun kalau ada bahannya samen, pasir, batu, wasi, papan ada, bisa jadi masjid. Tapi isinya ini nang kita susah. Di mana-mana susah isinya. Ya, kita kadang nyambat di sini di sana, di mana-mana. Masjid gampang dibangun, tapi isinya nang kita susah. Ya, makanya kita jangan sampai alergi dengan masjid. Ada orang Pak, dengan masjid itu alergi. Sarik lawan masjid. Kenapa maka sarik? Pukul 4 dah sudah dibunyikan. Sedangkan pukul 4 tuh gin berempat juga yang datang. Haji Adol, Haji Umar, Supriyono, lawan Budi Santoso. Itu nerenang datang. Itu gin dihidupkan pukul 4. Masalah tuh pukul 4 dah berbunyi. Ada yang sarik. Yo orang aja subuh pukul 5. Napa? Maka pukul 4. Maksud pukul 4 ini nang belum mandi kawaman mandi. Kawa bersiap-siap hendak tulak sembahyang subuh. Di masjid kayak kan Sungai Salak itu kan kayak model di pasar sudah. Lain kita di sini saya paham lah. Ya. Makanya ada yang alergi sarik. Mic-nya terlalu kuat ya. Aku bila dengar kayak itu Sungai Salak tuh ku tambahiku mic-nya. Hadapkan ku ke rumahnya mau tahu aku. Sarik-sarik aja kok. Nya kada kawaju marakain di kami di pucuk anu toh. Cuma wah ini mic tuh kada kuat lagi. Karena wadah naik tuh rakai. Tuh sudah aku berunding aku memperbaiki tangga tuh dulu. Ini sedang digawi ini tangga tuh. Karena ada 3 mic nang kada hidup lagi. Nya mic tuh kan bisa spolnya karena dipakai spol habis kadang. Dipakai spol habis. Nah, ada buana kada senang. Kita nih bila kada senang lawan masjid, ujungannya kita paling akhir turun dari masjid. Percaya gak? Diumumkan di masjid. Disembahyangkan turun dari mana? Bukan dari rumah kita. Dari rumah kita bawa ke masjid. Dari masjid nih kita turun. Nah, alergi orang nih lawan masjid.
Mang tak kono. Ada yang itu nak kada katuju itu ada. Kalau kada setuju dengan masjid, jangan diam parak masjid. Diam ke Pulau Busung sana toh. Ada Pulau Busung tentang Pulau Cawan dah. Tuh kada orang sih toh. Tajak rumah di situ, ada kedengaran lagi masjid dah. Biar yang kedengaran tuh, gitu aja lagi dengaran. Kada katuju ada, orang kada katuju masjid ada. Sarek, bila dengarkan dibunyikan tuh sarek. Sakit telinga aja. Sakit telinga. Maka oleh sebab itulah, nang tukang isi masjid nih, nang kita, imam kita banyak kurang sudah. Ya, khatib kita banyak kurang. Di mana-mana sudah itu. Makanya kami ganti generasi di Sungai Salak itu. Nang tuha-tuha kami tinggali dah. Tinggal nang agak lali-lali sedikit. Nang jadi ketuanya aku. Ini hari ini Ustaz Merat mengisi di situ. Nang mengisi di Sumber Harum Ustaz Merat. Wakil ketuanya Ustaz Merat, aku ketuanya. Apa kami ulah, Pak? Aku bila melihat hari Jumat, Pak, bila talah assalamualaikum warahmatullah, mentipur orang bulikan. Ada nang berpikir luku sandal hilang. Ada nang berpikir parut lah lapar. Bepe akalan jaku supaya orang ini mau membaca nang 7 toh. 7 kali Fatihah. 7 kali qul wallah. 7 kali qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali qul a'udzu birabbin nas. Kayak apa mak kali? Berunding kami wan Ustaz Merat. Kayak apa jo Ustaz Merat, Ustaz kita ulah bubur kacang. Pas aja kok. Pakai nang durian pulang. Kami ulah bubur kacang, alhamdulillah kana jarat. Kana aja, najarat. Bubur kacang itu kada kebuka. Kalau kada talah baca doa. Pemulaan tuhnya kada tahu bahwa ada bubur kacang. Mentipuran, nah boleh. Sekalinya tahu tuh bubub. Nah. Kada apa-apa, mati kalau. Lalu pakai bubur kacang. Ada sirap masih leh. Lalu Bu, pakai bubur kacang tadi, alhamdulillah. Setengah masjid itu kada belikan lagi. Separuh masjid itu kada belikan. Kenapa? Jenazah kok ada leh. Ada. Kawan nang kada tapi baca tu kejo, diam lo. Mun kada mun bulik bedulu kada dapat bubur kacang. Kami suruh mengaut seorang. Bubur kacang tu ngaut seorang. Kami sediakan wadah, cuma kada piring. Ngapa usah kada piring? Kalau piring banyak isinya. Kada cukup. Ada na wadah na halo-halo itu. Ngaut seorang. Kami sediakan sendoknya. Alhamdulillah. Setiap Jumat sudah kayaknya ada orang bersedekah. Orang sedekah. Duit itu orang bersedekah. Bukan duit nong kas masjid ada. Pemulaan itu adalah takutan makan kan nang tasawuf tuh. Duit masjid salah aja. Salah kutarangkan bukan duit masjid, itu duit sedekah orang. Orang bersedekah. Alhamdulillah. Kadang bubur kacang. Apalagi kadang bubur ayam. Kemarin bubur ayam diribiti hayam. Mbah diribiti hayam, nah suruh ngaut seorang. Nyaman Ustaz aja. Mau hendak nyaman lagi Ustaz aja ada. Aja kok tambahi ikan nanggalah di kona di atasnya. Nang minggu tadi kekicak. Minggu tadi kaki kicak. Jadi aku harap sedang bersama Bapak Bupati. Aku teleponku sama Merat. Panya diulah aja kok esok. Tahu aja panya aja. Aku dengar aja kok nak bubur Pulau Hirang. Bubur Pulau Hirang usah aja kada tapi ngambang. Kayak apa mun kekicak, mun hakun giling aja kok. Nya kicak tuh digiling, itu nang oleh uyuh tak. Binian yang giling itu nang tapi hendak. Ayo usah aja. Tapi jauh usah aja nyamannya pakai durian. Tanang jauh kena aku bulik datang bilang nukarkan durian. Tukarkanku durian 3 biji. Alhamdulillah.
Kada keluaran lagi. Talahnya membaca nang Fatihah. Talah berdoa. Anyar. Coba sini mau percaya. Aku yakin kain aja lo boleh ya. Coba muka percaya di sini. Dan neki bubur kacang tak. Ricup-ricup Pak. Nah, alhamdulillah. Mbah tuh pas sebelum nang sembahyang tadi tuh kebukaan atau lah. Bubur kacang tadi kan bau durian kan? Anu bubur nang anu tadi toh. Bubur nang kekicak tadi bau durian kan? Kubuka sedikit ngeluarkan huapnya. Kuhadapkan kan tang masjid tuh kan. Masuklah di situ. Hujan nang di dalam masjid. Aduh, ini jelas bubur durian pakai durian nih. Kadenya bulik. Tahu bacanya kan atau tujuh atau kada tahu lah. Yang pentingnya kada bulik dulu lah. Akhirnya nyata baca juga. Akhirnya nyata bacaan. Setiap subuh Jumat pulang palah, kami adakan sujud tilawah. Apa dalam hatiku supaya banyak orangnya nih. Dulu sesap aja ngalih. Paling 4-5. Wah ini alhamdulillah. 2 sap lebih. Masa 2 sap? 2 sap kami itu buah parak panoh ini. Bukannya panjang. Sesap itu kalau tidak salah 70 orang. 2 sap berarti sekitar hampir 150 orang. Belum pembinian lagi. Kuadakan pakai nasi kuning. Alhamdulillah nang jauh-jauh tuh datang ke masjid. Nasi kuning tuh lauknya hintalo sebelah darah. Lawan ikan bilis. Alhamdulillah. Bisa takor dosat. Bisa juga kena sekali-sekali. Takor apa? Takor kan ambil orang nasinya. Kekanakan bangun juga subuh. Kalinya kekanakan tuh bukan sembahyang. Kekanakan tuh rupanya mengambil nasi darah. Karena sumbernya di pasar, Bang. Bangunnya subuh. Nah, dari lawang tuh, nah aja mengambil. Tangannya nah haloi kan lah. Kurangnya deda. Berpuluh-puluh bungkus kulihatkan apa lematiku. Hantu kaja ku subuh nih mengambil nasi. Sekali kulihati orangnya, kekanakan. Beli mbaknya di situ. 2 bungkus surang. 10 bungkus. Siapa nak hendak aja kok? Abah usata aja. Abah mau mana aja kok? Abah mau mana? Abah guring di rumah usata aja. Jadi kok siapa nyuruh ambil? Abah pang ya. Nyaman jas pagi sarapan. Astagfirullah. Abahnya kada sembahyang. Ayo aja ke bawah habulek ada bapak. Minggu dudi kau udah lepat lagi kayak itu aja kok. Minggu dudi ku anak ku tengah. Nah aja tangan. Dia lagi aja. Sekali main tay di tengah nasinya. Sekali hendak paparak, uy aja kok. Makanya kami memikirkan kayak apa masjid itu supaya ramai. Alhamdulillah sudah sekarang Pak. Dengan majelis taklimnya, majelis taklim imbah maghrib, kami sediakan wifi. Maka siaran langsung terus. Siaran langsung masukkan ke YouTube semuanya. Ini beliau nih. Adminnya nih, admin YouTube-nya nih. Alhamdulillah. Ya. Nah, apalagi setiap sebulan sekali masjid itu jago harus membantu kepada orang. Kayak apa caranya? Bukan pakai duit masjid. Bukan pakai duit masjid. Pakai duit mana Ustaz? Tenang saja. Ada Allah beri jalan. Jago kita bantu fakir miskin, para janda-janda. Tapi nang tuha-tuha. Peka kami anda peka perempuan ya, kepala keluarga kasihan Bu ah. Ada di Sungai Salak itu di sana kadada bebuhan kadada hidup sebatang kara. Bebuhan sekong ada lagi. Jadi itu kami masukkan setiap bulan. Kami bantu beras 5 kilo, gula 2 kilo, apalagi minyak 2 liter ya, 2 liter. Gabin, hintalo kami masukkan di situ. Kami bantu duit 100.000. Dari mana Ustaz? Dari donatur-donatur yang saya carikan. Alhamdulillah. 2 RT bisa 12 paket sebulannya. 12 paket sebulan. Kami bantu di situ. Alhamdulillah. Kenapa? Dan wajib datang.
wajib datang ke masjid mengambil toh. Kenapa? Kada datang, kada kami pergi. Supaya inya mau datang ke masjid sembahyang. Inya sembahyang sujud tilawah. Nang kada suah sujud tilawah tuh alhamdulillah 4 bersujud tilawah. Nah, itu tujuan kami. Masih banyak lagi program-program yang lain lagi masih kami sudah kami laksanakan. Maka oleh sebab itulah masjid gampang kita bangun. Saya membangun masjid, membangun sebelahnya itu, membangun terasnya itu, bukan yang aleh dah, Pak. Ada orang tambilahan, Ustadz, ya aku ni nak bawa wakaf. Kemana le Ustadz aja? Ke aku aja kok. Aleh benar, jauh benar. Nya hendak ke aku nyambat kan tu, maka aku ni kada mengakui belum. Ustadz nak pula apa aja kok, kami itu setiap Jumat masjid kami itu kada muat lagi. Sembahyang tuh bisa tentang nang pauduan tuh sudah. Pada muat. Jadi jago aku ada tanah di sampingnya tuh, kami hendak bikin. Nak bikin. Kada kenal dah 5 kali 28. Lawan terasnya 8 kali 28 panjangnya. Alhamdulillah. Ayo Ustaz aja, karena aku jam 4 menyumbang, kada banyak dah Ustaz aja. 70 juta nara. 70 juta cash langsung monjok ke aku. Ini Ustaz 70 juta, dalam hatiku suaya orang kaya ni masuk surga berdahulu. 70 jutanya monjoki. Rupanya orang Sungai Salak dengarkan pengumuman 70 juta tuh ada juga nang panas. Bukan panas sarik ada. Panas juga dia dengar, masa aku nih tergolong orang kaya kedua nih juga. Iya. Aku udah nyinggung-nyinggung dah. Cuma diumumkan darah. Talah selesai bangunan, apanya yang kurang lagi itu aja. Memaraki kako. Aku tetap heran. Boleh aku memandiri benar. Aku tahunya model tapi hendak juga. Jurang mun ngitu nyumbang Ustaz seminggu hujan. Mun sawat ngitu menyumbang Ustaz aja seminggu hujan. Nah iya ada jago nek. Sekalinya alhamdulillah melihati berapa keramiknya nih kurang nih ya. Jadi jenano tuh keramiknya kurang sekitar mungkin lebih 100 nih. Jadi rupanya inya semuanya inya anukan keramik granit itu. 140 kotak keramik aku sorangan dia. Kurang Sungai Salak. Sekali diumumkan, kada percaya kakawanan. Ustadz ya, bujur ledang itu Ustadz. Cukup bujur ya. Nah jago seminggu hujan nek. Iya le Ustaz, jago Mupa Ustaz yang memaraki itu. Kada memaraki aku udah memaraki aja kok. Aku terserah inya aja hendak mewakaf. Ada dan seikhlasnya, bukan memaraki, bukan merayu dan hendak. Alhamdulillah. Lalu pasirnya Ustaz, ada yang sepompong, ada yang semobil, ada yang 10 gerobak. Lalu samennya Ustaz, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. Alhamdulillah selesai. Selesai. Upahnya nara lagi. Upahnya masang keramik nara lagi kami mikirkan. Gampang membangun, tapi susah membangun tadi tuh orang yang calon isi masjid nang susah. Nah, makanya setiap maghrib kami pel taros. Nyamun karena pel tuh luku mau ampih penyakit toh. Ya, mau ampih. Supaya nyaman pulang di masjid itu, ku andeki pulang di masjid itu non-stop 24 jam teh kopi gratis. Teh kopi gratis. Ulah seorang. Pian-pian mau hendak minum kopi kena ketulak ke Sungai Salak, tapi nang sebelah sana, sebelah sini lain. Sebelah sini kami tidak mandak sebelah sini. Memandang sebelah sini kami bersaing pula lawan nang kada itu ada sadam. Nah, sebelah sana. Di sebelah kanan ada situ teh kopi gratis. Minum aja ulah seorang, jangan bersesupan. Mau hendak makan Indomie, panaskan aja situ adanya. Tapi Indomie bawa seorang. Nah, ini kisah masjid. Nah, maka mudah-mudahan masjid itu kita makmurkan supaya usis sabitak, Nah, lalu bulan Ramadan tadi, saya kada tahu manaho juga. Saya duduk-duduk menerima amil zakat fitrah.
Tiba-tiba orang Tembilahan datang. Sadarmawan ya aja. Kok ya? Ada apa Pak aja kok? Mau berzakat Pak aja. Berapa aja kok? 50 juta Pak aja. Oh berarti zakatnya sini aja kok. Enggak Pak aja. Ini zakatnya 50 juta. Berarti 2 miliar aja kok. Iya. Nih Ustaz ya tinggal terima aja lagi Pak Ustaznya. Kau aja kok di mana dapat kabar? Maka munjuk ke kami sini. Pak Ustadz semalam bagikan duit zakat kan ya Tembilahan? Ya kok iya? Sebanyak sekitar 10 M kan ya? Ya kok iya? Zakatnya 257 juta. Zakat orang toh. Jadi orang tuh bercerita lawan kawannya toh, unjuk ke Ustadz Dermawan aja Sungai Salak. 50 juta 2 M. Banyak duitnya. Aku ingin terkejut juga. Patang nih Joko kita bagikan langsung. Kami bagikan langsung, kami panggil ibu-ibu toh. Ngapa pulang dia kena hiau ke masjid? Ya ibu-ibu tadi, ya Pak RT jangan kada tulak, orang bagi duit, ya kah aja. Saya kalinya ku amploki sekitar 100 amplop, 300 sekong. 3 kali 100, 30 juta. Dan tuh yang sisanya nanti akan orang petugas lagi. Petugas Jumat ini kan orang fisabilillah. Nah, kalau di ampuluk itu buah alhamdulillah. Imbah tuh duit dapat 300, beras 5 kilo bagikan. Alhamdulillah aja. Uga dapat ini aja. Dapat anak aja kita nukar tape. Alhamdulillah 300. Nah rupanya sangkanya mana tuh? Alhamdulillah datangan buah. Jadi jenang sano si kunja LPM. Ustadz ya bila aja mau bagi jeko hari ini pang. Mau Ustadz ya uyuh satya. Kadanya uyuh aja kok duit ini dicetak keluntongin di tangan orang. Habari aja kok bawah ndak habari seluruh RT. Seluruh RT ada 23 RT. Habari seluruh RT. Pak RT-nya juga suruh datang. Pak RT-nya kami bagi juga duit amplop. 200 sekong. Ah, pang kada Pak RT-nya tulak-tulakan juga. Ya Pak RT lambat. Jadi beberapa RT kok hiau dah. PRT mengganggu oleh PRT jauh. Kadang mengganggu Ustaz ya. Sanggup oleh PRT madahkan ke orang PRT orang-orang yang kemarin toh. Sanggup Ustaz. Agen PRT ya juga aja kok. Beres. Langsung alhamdulillah. Patang tuh juga selesai. Pak RT pun juga makasih Ustaz lah aja. Mohon ada habari hal gitu Ustaz aja. Uja panenian tuh hatu-hatu. Kaina Ustaz aja mohon ada habari kami tulakan nak pulang. Ada suah Ustaz aja dapat kang kayang ini kada su. Ada suah alhamdulillah. Nah, tekan wangan-wangal nih orangnya. Orang percaya. Ya iya. Nah, bentuk kisah masjid tuh bola. Nah, dapat berasnya sekitar seton 8 pikul. Seton 8 pikul. Bingung Pak membaginya. Tapi mbak kami hiau tadi toh. Alhamdulillah. Bis baraso. Habis. Tidak ada tersisa kan kami pun. Hagan nang amelnya tidak ada tersisa. Tenang saja aja kok. Kada pakai nano. Karena dapat pulang. Nah, makanya itu kisah tadi kisah masjid. Maka bentuklah masjid ini dengan sebagus-bagus mungkin. Karena ini kan orang sini banyak nang kekanakan mondok. Kita percayakan kepada nang anom-anom juga nanti jadi imam, jadi Bilal. Kita nang tuha-tuha nih, kita jangan lagi meramu-ramu benar. Kita nang tuha-tuha percayakan kepada anak-anak kita. Untuk urusan kayak sembahyang tarawih, karena mungkinnya ada kultumnya. Mungkin karena mau yang sanggup jadi imam jadi imam. Kami nang di situ, nang di Sungai Salak, ada lagi nang tuha-tuha. Nang jadi imam tuh nang anom-anom semuanya, nang sehat-sehat semuanya. Ada lagi nang kayak aku nang Allahu Akbar dadah. Pokoknya mensawat nang kayak itu babinian kadang-kadang kau aja isok tulak le tarawih, mengini jadi imam ada lagi aja. Babiniannya kadang-kadang Allahu Akbar. Sampai Allahu Akbar.
Mun sawat kayang itu babinian sian babinian. Talahkan babinian malam to. Mun lakian kada. Mun lakiannya kada ngalih da. Seekong hilang. Ujungannya kena. Mana ada lagi sesap? Sesap yang ada lagi. Hilang. Lelakiannya kada bawa pandiran, nya hilang dah. Tapi menang anom-anom Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, coba bini aja. Tapi hakon aja tuh juga supaya lakas alahan tuh. Makanya mun dapat kita masjid tuh karena sembahyang tarawih munnya bisa. Munnya bisa suruh kekanakan, kita percayakan kepada anak-anak. Percayakan. Jangan wah itu sah juga kau Ustaz. Munnya belik sah. Apa enggak ada sah? Sangka awak terus yang sah. Makanya saya cari bila ada anak anu tuh, bila ada kawan ini nak gitu. Wanile kau kultom, mun kau wane kau kultom. Nah, kenapa? Kapan kita mengganti generasi? Kapan kita ganti generasi? Menang dah Tuhan aja tapi diharapkan lagi. Berbau kuburan sudah semuanya. Kapan nanti? Ini masjid kita ini kan masjid ini pembangunan kita nih sudah bagus. Kalau kada kita kanakan kita nama isi kayaknya siapa lagi misi? Ah, itu makanya kekanakan tuh bolehnya salah jangan ditagur berhimmat. Edahkan aja gegemat. Masalah anak lah kayak itu kayak ini bujurak lah. Kada apa-apa kada sarik dah. Kekanakan tuh bila ditagur berhimmat ampe aku ya. Ada datang lagi nya. Nya kekanakan lah kok. Nah, makanya ini Pak, mudah-mudahan kita jadikanlah masjid tadi tempat kita sila kata baik beribadah. Jadikan masjid tadi tempat kita mengganti generasi-generasi kita. Nah, apalagi jam berapa dah? Pukul 12 dah. Taros. Ayo tanang adanya kok habis modal belum? Ini kan kok potong-potong lah ceritanya. Nah, ini kok ceritakan. Lalu Nabi dari Masjidil Haram naik. Kemana naik? Ada berjalan sedikit, Pak. Berjalan sedikit dari Masjidil Aqsa toh. Tiba-tiba waktu berjalan itu Nabi ada satu batu yang rindu lawan Nabi. Makanya ada di situ batu gugur ke dahandak naik ke dekon. Ada batu tuh naik batu tuh. So inilah. Lalu batu tadi melompati Nabi. Lalu kata Jibril, batu kau tinggal aja. Nah, ini Rasulullah ingin menjalankan Mi'raj kepada langit, kau tinggal aja. Ujar batu, aku akan tinggal. Tapi aku udah tidak lagi turun. Pintakan lawan Allah supaya aku jangan turun. Maka batu tuh kada mau turun lagi. Naik kayak gini nah. Itu tingkat Amerika memikirkan kita. Mau pejak Amerika mikirkan betul ini kada mau turun. Naik kada, turun kah? Ada. Kenapa? Karena betul ini cinta lawan Nabi, Bu. Kita buat kadang-kadang, ulun kadang-kadang bisa sekali-sekali. Kadang-kadang gugur banyu mata. Kenapa gugur banyu mata? Kadang-kadang keingatan Rasulullah. Keingatan Rasulullah. Nah, apalagi mensuah ke Makkah. Melihat begitu Mekah, begitu dahsyatnya kota Mekah toh. Bukan dahsyatnya panas. Kayak ini di zaman Rasulullah panasnya bukan main. Aku udah tahan gua. 40 derajat panasnya. Kering nih. Kering. Makanya dengan Rasulullah kadang-kadang rindu kita dengan Rasulullah. Tapi orang kadang-kadang mumpian rindu lawan anak bisa lihat nangis, Bu. Bisa. Tapi wan Nabi suah lihat nangis. Desuah kita. Nah, maunya kita rindu lawan Nabi itu, Bu. Makanya ketika rindu lawan Nabi itu, ya Habibi, ya Muhammad,
يا عروسا الفرقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيبي يا محمد يا عروس الفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Nah, mudahan kita buat dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kala mengandalkan amalan kita. Amalan kita sedikit. Sembahyang kita bolong-bolong. Sembahyang sunat kita kadang-kadang. Ya, kadang. Mudahan kita dapat syafaat. Nah, ketika Rasulullah naik, sampailah Rasulullah di langit pertama. Dikatok Jibril kada bukainya. Karena Jibril kada menyambat wan siapa. Sakala nyambat, ja Jibril saya Jibril bersama Nabi Muhammad, lakas malaikat Ismail mukakan. Ja malaikat Ismail Muhammad datang. Sambat Jibril kada bukainya. Nah, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai langit keenam, sampai langit ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha. Jibril pun berkata, Muhammad, aku hanya bisa mengantarkan kau sampai ke sini. Kenapa aja Nabi membahasa ini pasporku kada berguna lagi. Kada kawa lagi aku paspor kada bagu. Ini hanya kau lagi yang dapat orangnya khusus. Makanya Nabi itu bertemu dengan Allah bukannya di atas. Nabi itu kisahnya naik ke langit cuma kita ini kadang-kadang ada madahi kawan. Sabar, omanya anulah aja. Kada kawa ini sudah takdir nang di atas ya. Panya takdir di atas buah sawitnya ada di atas. Coba disambat takdir Allah. Nyaman sedikit. Ini kada nyambat takdir, kada aja. Sabar ya kita minta lawan yang di atas toh. Panya nang di atas toh. Coba nyambat minta lawan Allah langsung. Nya kada pang orang Banjar nek. Nya orang Banjar. Aku kadang-kadang tertawa juga orang Banjar, tapi orang Banjar ini sungguh kayak itu lah hebat kau. Pemakan aja harat Banjar nek. Ya. Orang Banjar nih pemakannya sayurnya pucuk pakuk. Ya, ikannya ikan parang. Nah, undangnya undang batu. Sayurnya pulang jari. Nasinya nasi samen. Ya, makannya sekapal. Kadang kulur dimakan. Aku kadang carot dah. Ada loh kena kayak sukun tuh kulur loh kok. Besar kulur lah itu ngarannya. Mupa aku nyambat pada kulur hajua. Jangan mendekat usat napa nyambat kenang kulur. Besar itu ngarannya kulur. Memakan orang Banjar. Jenisnya jenis sukun ya. Cumanya bentuknya lain, cuma jenis sukun. Ngarannya memakan kulur orang Banjar nih. Makanya aku nih disambeti Haji Samsudin, penceramah pucuk pakuk. Rupanya ceramah pucuk pakuk tuh, rupanya viral. Tadi kulihat 83.000 tayangan sudah. Aku melihat, aku ginta tahu aja kok. Ini orang Banjar. Maka orang Banjar nih itu bang. Orang Banjar nih kelihatan ada rakat. Tapi rakat. Lihat amun sudah nang begutung royong lah.
orang Banjar mau dibuat ikut royong sakit didengar. Beda lawan orang Jawa. Kalau orang Jawa, Mas, besok kita gotong royong. Nggih. Kita orang Banjar. Kita esok gotong royong, kawan toron. Kawan kada. Sama lawan Melayu, kurang lebih lawan Melayu. Jang, besok kita gotong royong. Aku ngikut aja. Tergantung di kawan aja. Kalau kawan turun, kalau kawan tidak, Melayu. Tapi sanonuhan kayang itu pulang, orang Banjarnya sambetan turun aja tuh isok. Tapi di mananya duduk? Intang wadah banyu tuh bang duduk. Saparuh begebin bon tuh habis. Ya bila gotong royong gebin bon tuh bisa lah kak. Nang coklat dah. Saparuh habis. Belum nabas lagi nya. Tapi kada dapat kayak itu pang modelnya kita. Aku Sungai Salak ku akali. Ku tahu pada padang Banjar aku bawa wadai. Wadai itu kan dak di Hunda kok. Panyata Ustaz wadai je kok. Ada ku buka-buka duitnya mana? Bila kada separuh gawian tu kada ku buka wadai. Apabila dibuka wadai, minuman. Ini wadai Ustaz jam bawa aja. Kada Jakarta lah dah. Tapi sudah separuh kena tanggung ngertalahkan aja. Nah, itu pulang. Bakal aku juga masih. Wadah itu kada aku keluarkan. Mungkin ada separuh begawi. Menciling-ciling yang metihi wadah itu. Aku udah mahiran. Pandaku di wadah di Hunda kok. Kalahkan nyaku mangkot sirtone. Separuh kena hanya aku buka wadah. Iyo aja. Capi sikit ya. Nah, tuh, nya orang Banjar ni hana bakal sikit. Nah, makanya palah ketika naik ke langit bertemu kepada Allah Nabi Muhammad, apa yang Allah berikan? Pertama Allah berikan gelar loh. Diberikan gelar. Kadang-kadang kan kita datang ke wadah-wadah itu diberikan gelar. Gelarnya apa? Habibullah. Kekasih Allah. Setelah selesai, Muhammad, paratu sungguh aku pardukan kata Allah. Kau dan umatmu khamsina salatan. 50 waktu sembah. Ambil Nabi. Kada Nabi protes, ibat Nabi nah. Kadang protes Nabi. Mun kita umat maka banyak. Itu kita. Lalu Nabi pamit turun. Makanya ada cerita at-tahiyat tuh ya. Itu ceritanya aku udah ceritakan itu. Nah, makanya turun Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Muhammad, apa yang Allah pardukan kepadamu? Janang Nabi 50 sembahyang. Kada mampu Muhammad umatmu halo-haloi. Haloi. Neran kita bukan genal dah halo-haloi. Umatmu halo-haloi. Pinta lawan Allah 9 kali Rasulullah meminta 5, 9 kali 5, 45. Tinggal 5. Yang 5 ini sampai yang 5 itu disuruh Nabi Ibrahim pulang. Ujian Nabi Muhammad kada lagi. Umarku sudah sanggup mengerjakan yang 5 ini sanggup. Nabi yakin dah umatnya sanggup. Sawat yang 50 tuh bila kita begawi bagi 24 jam, setengah jam sekali sembahyang. Buyah nanya pai bini, Allahu Akbar. Ada kawan je pai bini, satu mat sembah, bayang. Nah, tapi alhamdulillah 5. Yang 5 ini rupanya sembahyangnya para nabi-nabi terdahulu dikumpulkan kepada Nabi Muhammad. Sembahyang subuh itu sembahyangnya Nabi Adam.
Ganalnya Nabi Adam memang subuh, darah. 60 meter tingginya, 30 meter bukanya. Mau saja kayak apa? Bininya tentu ganal juga. Kuburannya di Jeddah. Kuburannya Siti Hawa dan Nabi Adam itu di Jeddah. Panjang, Bu Yana. Panjang. Itu kan menurut keterangan dilipat tuh. Panjang kuburan Siti Hawa dan Siti Anodar tuh. Kuburan itu panjang. Di Jeddah. Aku gini kada suah juga, cuma dilihat di Jeddah itu kuburan tuh. Maka Jaddun itu artinya nenek. Menenek kita bang berkubur di situ. Siapa? Nabi Adam. Sembahyang zuhur itu sembahyangnya Nabi Daud. Sembahyang asar itu sembahyangnya Nabi Sulaiman. Sembahyang maghrib itu sembahyangnya Nabi Yakub. Sembahyang Isya itu sembahyangnya Nabi Yunus. Ini 5 sembahyang itu 5 sembahyang Nabi-Nabi dikumpulkan kepada umat Nabi Muhammad lawan Nabi Muhammad. Apa kada hebat? Hebat. Lalu zuhur 4, asar 4. 4 tambah 4 8. Kenapa maka rahasianya ini 4? Siapa yang sembahyang zuhur, sembahyang asar, maka terbukalah pintu surga yang 8 itu. Itu rahasianya. 3 tambah 4 tuh 7. Siapa yang sembahyang maghrib, sembahyang isya, tertutup pintu neraka yang 7. Tinggal subuh lagi finishnya. Subuh ini 2. Rakaat yang pertama itu rupanya menghabiskan dosa yang malam. Rakaat yang kedua menghabiskan dosa pada siang hari. Jadi sembahyang subuh tuh saat sembahyang subuh kada berdosa lagi siang malam. Mungkin aku sembahyang subuh aja Ustaz. Silahkan. Silahkan. Tapi pintu surga kada terbuka. Pintu neraka terbuka. Kada tertutup. Nah, kemana bukanya juga? Kada kawam diakali lagi. Sudah dahulu dah diakalinya sudah sana dah. Ada hingkar kita mengakal lagi. Lalu kenapa maka sembahyang subuh itu 2 rakaat? Penyebab sembahyang subuh itu 2 rakaat. Ini penyebabnya aja dulu. Sebab Allah bertajalli kepada 2 sifat. Sifat jalal dan sifat kamal. Sifat jalal dan sifat jamal. Ketika Allah bertajalli kepada sifat jalal dan sifat jamal, timbul sifat kamal, sifat kesempurnaan. Lalu Allah pandang pulang, bagaimana menaruh subuh nih? Di mana letaknya? Lalu Allah pandang pada kejadian hari. Ada siang dan ada malam. Ada malam dan siang. Lalu Allah taruhlah sembahyang subuh itu antara siang dan malam. Makanya subuh tuh kadep masih kada lawas siang. Mun kita maandak kada tentang situ pukul 7 nyaman je. Mun kita, tapi Allah nih memandangnya tuh. Maka diandak antara siang dan malam. Itu sebabnya tuh. Makanya jangan protes kita kenapa maka subuh ya. Nah, itu subuh. Lalu zuhur kenapa maka 4 rakaat? Pian kalau ditakuni orang, mak jana anak, kenapa maka zuhur itu 4 rakaat nak? Mak, mau penjawab. Bapak jawab. Aku ketahuinya nenekmu dulu kayak itu. Zuhur itu 4 rakaat, penyebabnya Allah memandang kepada kejadian Nabi Adam, kejadian manusia. Manusia ini kan dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan daripada 4 anasir. Diciptakan dari tanah, diciptakan dari air, diciptakan daripada api, diciptakan daripada angin. Setelah itu, maka zuhur itu 4 rakaat, karena Allah pandang pulang. Di dalam tubuh manusia itu ada 4 musuhnya. Apa musuh yang 4 itu? Cukup sampai di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya rasa cukup penyampaian saya.
Cuma saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, tidak lama lagi kita mengadakan pesta demokrasi. Ya, pesta demokrasi. Pilihan boleh berbeda, tapi jangan berkelahi. Pilihan boleh berbeda, tapi jangan berkelahi. Tapi ada pantun. Dengarkan pantunnya. Ya, simak baik-baik pantunnya. 2 butingnya dia pantunnya. Pisang awak, pisang lelen. Mun ada orang awak, jangan pilih orang lain. Aku udah tahu dah bang. Kok benar tuh? Nasa buting lagi lah. Nasa buting lagi. Ya. Jangan sarek nih. Ini pantun dah. Aku ada kampanye dah. Ya. Kalau ada pelita hagan apa menghidupkan lilin. Kalau ada orang kita hagan apa milih orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.